Kalian tahu nggak kalau ada tempat di mana semua orang yang masuk ke situ tuh pasti nyawanya tuh hilang, tapi caranya tuh aneh dan cukup sadis ya. Dan korbannya itu teman-teman udah banyak banget. Ya polisi tempat sih udah ngasih larangan ya buat masuk ke tempat itu, tapi masih banyak banget orang yang ngeyel dan akhirnya mereka juga kehilangan nyawanya. Oke, langsung aja. Karena aku yakin tempe bisa nyetir. Tonton sampai selesai ya. Di bagian barat laut Kanada ada tempat namanya Northwest Territory, yang artinya ya teritori barat laut. Wilayah ini tuh kayak luas banget, tapi hampir nggak ada penghuninya. Bayangin aja teman-teman, Jerman itu tuh ada 83 juta penduduk, tapi Northwest Territory yang luasnya tuh 4 kali dari Jerman, itu dihuni 50.000 orang doang. Nah, selain luas sama sepi, area ini tuh juga liar. Daerah ini didominasi hutan, gunung, sungai, dan danau yang gede banget, terus banyak hewan-hewan besar. Ya, bahkan buat orang yang suka berpetualang ya, orang-orang profesional, Northwest Territory ini bisa dibilang cukup bahaya gitu. Nah, di tengah wilayah ini ada satu tempat namanya Nahanni Valley atau Lembah Nahanni. Lembah ini luasnya 17.000 km persegi dan ini cuma hutan belantara doang. Jadi seluas itu cuma pohon gitu. Pada tahun 1976, Lembah Nahanni ini jadi taman nasional. Tapi jangan salah ya, ini bukan taman main keluarga gitu. Nggak ada akomodasi wisata atau fasilitas apapun kayak hotel gitu tuh nggak ada gitu. Dan nggak ada tempat buat jalan buat menuju ke tempat itu. Nah, terus gimana masuknya? Nah, satu-satunya cara adalah naik pesawat, perahu, dan kalau mau kalian bisa daki. Tapi bakal capek dan lama banget. Nah, buat yang bersedia nempuh perjalanan yang susah ini, mereka bisa menjelajah satu tempat yang cantik banget. Lembah ini hampir nggak kesentuh sama manusia, jadi bener-bener nampilin alam dalam bentuk yang murni banget gitu. Tapi ada satu kelemahan, lembah ini konon berhantu banget. Dan selama 10.000 tahun, suku-suku asli yang coba netap di Lembah Nahanni itu ngalamin nasib buruk. Beberapa suku kayak suku Naha, mereka ngilang tanpa jejak dalam satu malam doang gitu. Mereka ninggalin tempat tinggal, makanan sama peralatan mereka. Nggak ada yang tahu mereka pergi kemana, teman-teman. Suku lain kabur, ngaku kalau mereka tuh diteror sama makhluk yang mereka sebut iblis putih atau serigala besar yang disebut Wahilas. Ya, ini mungkin cuma cerita rakyat ya. Nah, tapi pada awal 1900-an, kejadian aneh dan nyata ini mulai kejadian di Nahanni Valley. Kejadian-kejadian ini serem banget dan mungkin mendukung cerita suku tentang kejahatan yang ada di hutan itu. Pada tahun 1904, 3 bersaudara Frank, Willie, dan Charlie McLeod itu memutusin buat nyari emas di Lembah Nahanni. Mereka tinggal di Northwest Territory atau ya teritori barat laut dan yakin kalau Lembah Nahanni itu banyak banget emas yang belum ditemuin. Nah, setelah perjalanan panjang dengan perahu, mereka akhirnya sampai di Flat River yang ngalir di tengah Lembah Nahanni. Meskipun namanya Flat River ya teman-teman, sungai datar. Sungai ini tuh nggak datar sama sekali. Ini sungainya penuh jeram. Nah, 3 bersaudara itu bikin kemah di pinggir sungai. Mereka akhirnya masang sluis emas atau alat yang buat nyaring endapan sungai. Jadi, sluis ini bentuknya kotak loh teman-teman. Buat nyaring emas dari tanah-tanah sama kerikil gitu. Nah, nggak lama mereka akhirnya nemuin banyak emas. Mereka kerja siang malam sampai wadah mereka itu penuh sama emas. Nah, habis wadahnya penuh, mereka mutusin buat balik lagi, terus emasnya dijual gitu. Dan rencananya maksudnya mau balik lagi. Mereka akhirnya ngemas kemah dan naruh semua barang ke perahu. Tapi pas mereka mau pulang, perahu mereka tuh malah kebalik di arus deras Flat River. Perahu mereka hancur dan semua emas mereka tuh tumpah, hanyut di sungai dan sebagian besar peralatan mereka juga ikut tenggelam gitu. Nah, untungnya 3 bersaudara itu selamat dan menyisakan beberapa kayu gitu sama alat-alat tambang. Mereka jelas kecewa banget gitu. Willy bilang ke Charlie sama Frank, aduh kita gimana nih pulangnya? Tapi si Frank bilang, udah nggak apa-apa, kita masih punya cukup peralatan buat bertahan. Memakai kayu dari perahu yang hancur tadi sama mereka nebang beberapa pohon, mereka akhirnya bikin perahu baru. Mereka sampai ke lokasi sebelumnya dan mereka bikin kemah lagi. Sayangnya, mereka kali ini nggak nemuin emas. Nah, setelah beberapa hari itu, mereka udah nggak semangat lagi dan mereka akhirnya memutusin buat ninggalin lembah besoknya, pakai perahu barunya itu. Sampai di rumah,
Willy sama Frank, kedua saudara yang lebih muda, pingin balik ke Lembah Nahanni. Mereka bilang, kayaknya di sana masih banyak emas deh. Ya, meskipun kita gagal di percobaan kedua sih, tapi kalau kita bisa dapetin semua emas itu, kita pasti udah kaya sekarang gitu. Nah, Charlie, kakak yang paling tua ini ragu karena kecelakaan yang kejadian sebelumnya gitu. Dia bilang, aduh, aku kayaknya nggak ikut deh. Perahunya aja kemarin sampai rusak gitu, aku mending di rumah aja, aman-aman aja gitu. Kalian kalau mau pergi ya sana. Beberapa bulan kemudian, tahun 1905, Willy sama Frank ini siap-siap buat pergi dan melakukan pencarian baru. Mereka ngajak teman mereka namanya Robert Weir untuk gantiin si Charles. Mereka bertiga berangkat dari Lembah Nahanni dan mereka tuh nggak ngasih tahu siapa-siapa berapa lama mereka bakal pergi. Akhirnya udah seminggu gak ada kabar nih. Nah, Charlie nggak khawatir karena dia tahu banyak banget emas di lembah gitu. Dia juga mikir kalau mereka pasti bakal nemuin banyak, ngebawa banyak, dan pergi itu bakal lama gitu. Nah, dari 1 minggu jadi 1 bulan, 1 tahun, dan masih gak ada kabar gitu. Charlie sih yakin mereka bertiga bakal baik-baik aja karena mereka kan juga berpengalaman dan mereka itu bareng-bareng gitu kan. Nah, setelah 2 tahun gak ada kabar, Charlie mulai khawatir teman-teman. Dia ngumpulin 4 orang dari kota buat mimpin perjalanan buat cari 3 cowok tadi, Willy, Frank, sama Robert. Nah, habis perjalanan panjang, mereka tuh nyampe di Flat River di Lembah Nahanni. Nah, mereka tuh ngedayung, ngelawan arus, nyari di tepi sungai buat tanda-tanda kehidupan. Tapi mereka tuh gak nemu apa-apa. Gak nemu siapa-siapa, sorry. Mereka terus mendayung sampai ke hulu Flat River, tempat di mana sungai ini bercabang dari South Nahanni River atau Sungai Nahanni Selatan yang lebih gede lagi. Mereka akhirnya berbelok ke Sungai Nahanni Selatan dan ngedayung ngikutin arus. Mereka terus nyari-nyari tanda kehidupan dari 3 cowok tadi, tapi tetap aja mereka tuh nggak nemu apa-apa gitu. Nah, sungai akhirnya berbelok tajam di tempat yang namanya Big Bend. Itu kayak tikungan yang tajamnya itu kayak 45 derajat gitu loh. Nah, habis tikungan ini, sungai ini masuk ke Second Canyon atau tebing kedua. Bagian sungai itu panjangnya 16 km. Sungai Nahanni Selatan ini panjangnya 560 km dan dia itu punya 4 tebing. Tebing pertama, kedua, 3, 4 gitu. Nah, tebing kedua ini paling unik teman-teman, soalnya tebingnya curam banget dan tingginya 900 meter. Jadi tebing itu ada di antara sungai yang mereka lewatin loh. Nah, ini sungai, ini tebingnya. Di tebing-tebing ini banyak banget mulut-mulut gua yang ada di atas sini. Nah, karena sulitnya akses, gua-gua ini tuh hampir nggak ada yang pernah ngejelajahin. Nah, pas mereka ngelewatin tebing kedua, rasanya tuh ada kayak yang ngawasin dari mulut gua yang gelap tadi. Nah, tebing ini saking tinggi ya teman-teman, ini ngeblokir sinar matahari yang bikin tebing ini jadi gelap. Nah, di sini anginnya juga kenceng banget, nambah suasana serem gitu. Mereka masih lanjut nyari di pinggir-pinggir sungai buat cari tanda-tanda kehidupan, tapi masih aja mereka tuh nggak nemu apa-apa. Pas mereka mau ke akhir tebing kedua, menuju tebing pertama, tepi sungai ini mulai melebar. Ada beberapa pohon di pinggir sungai itu. Di kiri, pas sebelum mereka keluar dari tebing kedua, mereka tuh ngelihat ada kayak tenda di antara pepohonan. Nah, tim langsung ngedayung ke tepi dan turun dari perahu, terus mereka jalan ke tenda itu. Nah, pas mereka mendekat, mereka tuh ngeliat ada kayak badan tergeletak di tanah depan tenda. Dan teman-teman, badan itu nggak ada kepalanya. Pakaiannya hangus, terus kebakar gitu. Lengan kanannya itu kayak terulur, seolah-olah lagi kayak ngeraih sesuatu. Terus di dekatnya ada kayak senapan yang disandarin ke pohon di luar jangkauan tangannya gitu. Mereka jalan ke belakang tenda, tempat pintu masuknya. Nah, di sana mereka tuh nemu badan lain, setengah di dalam, setengah di luar tendanya. Badannya juga membusuk dan ditutupin sebagian sama selimut. Nah, pas selimutnya dibuka, teman-teman, badannya juga nggak ada kepala. Charlie sama tim langsung nyari kepala dari 2 orang ini buat diidentifikasi, tapi mereka nggak nemu. Nah, yang mereka temuin cuma barang-barang pribadi di saku kedua badan tadi di dalam tendanya. Nah, dari barang-barang itu kita bisa tahu kalau kedua badan tadi itu Willy sama Frank, adik-adik si Charlie. Nah, Robert Weir, cowok ketiga yang diajak sama Willy sama Frank, itu nggak ada di lokasi. Dan itu nggak pernah ditemuin secara resmi. Beberapa bulan kemudian, ada kerangka parsial yang ditemuin di pinggir sungai. Nah, kerangka ini diduga punya Robert. Di kemah, mereka juga nemuin ukiran pohon yang tulisannya itu, kami telah menemukan prospek bagus. Ini nunjukin teman-teman kalau Willy sama Frank ini udah nemuin emas, tapi
nggak ada tuh emas di badan mereka, di sekitar badan mereka, di kemah atau sungai terdekat tuh nggak ada gitu loh. Nah, Charlie sama tim langsung ninggalin lembah dan telepon polisi. Polisi langsung datang ke lokasi dan nyelidikin. Nah, mereka nyimpulin kalau 3 cowok tadi, Willie, Frank, sama Robert, itu meninggal karena kelaparan. Polisi bilang, habis mereka meninggal, ada hewan liar yang ngambil kepala mereka gitu loh. Nah, Charlie tuh nggak percaya sama kesimpulan ini. Dia tuh yakin adiknya itu diserang sama suku asli daerah itu. Polisi nolak teori ini dan bilang kalau kematian mereka adalah kecelakaan alamiah gitu katanya. Pas berita tentang 2 kepala cowok hilang kesebar, publik langsung heboh teman-teman. Banyak banget pendapat tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu. Sebagian percaya kerangka parsial itu bukan Robert. Mereka ngeduga kalau Robert itu menghilangkan nyawa dari 2 cowok tadi, kepala dipenggal terus kabur ngebawa emasnya. Sebagian lain percaya kalau mereka bertiga itu diserang sama orang, kayak sekelompok orang atau hewan atau makhluk lain gitu. Posisi badan Willie sama Frank, yang satu ngeraih senapan, yang satu kayak berusaha keluar dari ranjang gitu, ini mendukung teori serangan. Tapi apapun teorinya ya teman-teman, cerita ini bikin orang tambah takut sama lembah Nahanni, terutama di Second Canyon atau tebing kedua tadi. Nah, gara-gara kejadian itu, bagian sungai ini akhirnya dinamain Headless Valley atau lembah tanpa kepala. Nah, cerita ini mulai kesebar teman-teman, dan orang-orang jadi makin takut buat masuk ke lembah Nahanni meskipun ada banyak emas di sana gitu. Sebentar teman-teman, aku haus. Oh ya kan, boleh lah ya mampir terus follow Instagramku dulu. 8 tahun kemudian, tahun 1913, ada orang pencari emas lagi, namanya Martin Jorgensen, dan dia mutusin buat nyoba keberuntungannya gitu. Dia tuh nggak terpengaruh sama berita yang bilang kalau lembah Nahanni itu serem atau banyak pembunuhnya, dan dia nganggap semua itu bullshit. Ya dia sendirian ngelakuin perjalanan ke lembah Nahanni. Dia ngedayung dari hulu Flat River dan dia bikin cabin yang sekitar 110 km dari Headless Valley atau lembah tanpa kepala tadi. Dia itu rencananya tinggal di sana selama musim dingin dan nanti ketemu sama temennya yang nyusul di musim panas selanjutnya. Nah, pas sampai dia tuh akhirnya masang sluice, tempat buat nyaring emas tadi, terus dia mulai nambang emas. Nah, nggak lama teman-teman, dia tuh mulai dapat banyak emas. Dia ngirim kabar ke temennya kalau sekarang dia udah jadi kaya. Temennya nggak sabar buat ketemuan pas musim panas buat lihat hasilnya. Tapi pas sudah musim panas, Martin ini nggak muncul di tempat pertemuan di luar lembah yang mereka janjiin itu. Nah, temannya Martin nunggu beberapa hari, tapi Martin nggak datang. Mereka jadinya khawatir. Terus mereka mutusin buat masuk ke lembah Nahanni. Mereka ngedayung ke hulu Flat River, ke lokasi yang dibilang sama si Martin. Mereka nemuin sisa-sisa kabinnya yang udah hangus kebakar. Nah, di dekatnya mereka itu lihat ada badan Martin yang udah hangus, tapi nggak ada kepalanya juga. Nah, polisi nyelidikin, tapi mereka nggak bisa nentuin yang bikin dia mati itu apa. Gitu. Nah, mereka nggak bisa ngubungin kematiannya si Martin sama kematian 3 bersaudara McLeod. Ya, meskipun ketiganya itu kehilangan kepala di daerah yang sama dalam waktu yang singkat di beberapa bulan itu. Nah, polisi nyimpulin kalau Martin ini meninggal karena alasan lain, atau mungkin hewan ini ngambil tengkoraknya. Tengkorak kepala Martin ini nggak pernah temuin. Emas yang Martin klaim dia temuin juga nggak ada di lokasi gitu. Nah, pas kematiannya si Martin jadi berita, publik jadi heboh lagi teman-teman. Nah, polisi bersikeras kematiannya ini nggak ada hubungannya sama McLeod bersaudara. Tapi publik, masyarakat nggak setuju. 3 pemenggalan kepala di daerah yang sama dalam waktu yang singkat itu membuat orang terlalu mencurigakan. Nah, banyak yang ngeduga ada pembunuh di sekitar lembah Nahanni itu. 7 tahun kemudian, di tahun 1921, rumor tentang pembunuh ini masih beredar. Nah, tapi pencari emas John O'Brien sama teman-temannya ini mutusin buat nyoba keberuntungan mereka nih. Ada lagi orang ngeyel nih. Mereka bikin kemah di Headless Valley, nggak jauh dari lokasi mayat McLeod bersaudara temuin. Mereka nemuin emas dan semuanya berjalan baik-baik aja selama beberapa hari. Suatu hari, John ngasih tahu teman-temannya kalau dia bakal meriksa perangkap di sepanjang sungai. Dia bilang sih baliknya 8 atau 9 hari ya. Tapi setelah hari ke-9, John ini nggak balik. Nah, setelah beberapa hari tambahan, teman-temannya mulai khawatir teman-teman. Dia ngehubungin pencari emas lain di daerah itu.
mereka berdua jalan dari hulu sungai dan mereka nemuin John yang udah membeku sampai mati. Tapi posisinya aneh, dia itu kayak duduk di depan api unggun yang udah mati. Terus dia megang bungkusan korek api gitu. Nah, dia tuh gak kelihatan kesakitan atau takut. Mukanya sih tenang-tenang aja gitu, kayak lagi nikmatin api gitu. Saksi bilang kalau dia tuh kelihatannya kayak dibekukan seketika gitu, dalam hitungan detik gitu. Polisi bilang posisinya tuh aneh, tapi dia tuh bisa disimpulin kok dia tuh mati gara-gara kedinginan gitu. Mereka nggak nemuin tanda-tanda kejahatan dan akhirnya nggak menyelidiki lebih lanjut. Tapi nggak sampai situ teman-teman. Ada lagi nih orang ngeyel. 5 tahun kemudian di tahun 1926 ada orang yang lagi berkemah di Flat River di dekat Headless Valley. Kelompok ini ada cewek muda namanya Annie Leverty. Di malam itu mereka lagi bercandaan kan di sekitar api unggun sebelum tidur. Nah besoknya Annie tuh nggak ada di kemah, nggak ada tanda-tanda dia tuh pergi kemana gitu. Kelompok itu berteriak manggil Annie. Dia tuh nyari di sekitar kemah itu tapi nggak nemu apa-apa. Mereka ngabisin seharian nyari Annie tapi nggak berhasil. Nah akhirnya mereka ninggalin lembah dan telepon polisi. Polisi melakukan pencarian besar-besaran tapi Annie itu nggak pernah ditemuin teman-teman. Nah beberapa bulan kemudian ada cowok namanya Charlie kan. Dia tuh lagi di dekat Flat River. Nah, pas kelompok itu lagi kemah. Dia tuh nggak sengaja nguping dong, kedengeran kalau ada berita tentang cewek muda yang hilang. Charlie ini nggak kenal Annie dan dia tuh bahkan bukan kelompok kemah itu gitu. Tapi dia ngerasa dia tuh harus ngelaporin ke polisi. Dia cerita kalau malam itu dia tuh kebangun sama suara jatuh di sungai. Dia lagi tidur kan di pinggir sungai, lagi duduk terus mandang ke seberang sungai, gelap-gelap gitu. Cuma diterangin cahaya bulan gitu loh, jadi gelap banget. Terus dia ngedenger suara batu lagi dari sisi kiri. Gitu. Batu-batu itu kayak ukurannya sedang, kayak bisa digenggam tangan gitu loh. Nah terus sekitar 180 meter, dia tuh ngeliat ada kayak perempuan kulit putih terus dia tuh nggak pakai baju. Perempuan itu lari pakai tangan sama kaki udah kayak binatang, terus dia tuh ngedaki gunung. Pas dia lari, tangan sama kakinya itu kayak nyentuh batu-batu kecil, terus jatuh ke sungai gitu batu-batunya. Nah pas perempuan ini lagi mendaki kan, terus dia berhenti, terus noleh ke Charlie. Nah Charlie lihat mukanya, dia langsung ketakutan banget. Dia bilang mukanya itu kayak orang kerasukan dan ada yang nggak bener sama cewek ini. Nah Charlie dah langsung ngumpet dong dan milih nggak mau ngejar. Ngapain juga dikejar? Dia tahu siapapun yang berlari di tengah hutan nggak pakai baju udah pasti orang aneh dan dia ngerasa cewek ini bahaya gitu. Polisi nyata ceritanya dan nunjukin deskripsi Annie. Karena bilang kalau deskripsi cewek itu mirip sama Annie gitu. Banyak yang percaya kalau cewek yang lari itu Annie gitu. Tapi polisi nggak nyelidikin lebih lanjut karena Annie udah hilang berbulan-bulan kan. 4 tahun kemudian, tahun 1931 ada pencari emas namanya Phil Powers. Dia pergi ke Headless Valley. Dia bikin cabin di dekat Flat River. Gak lama kemudian, cabinnya itu kebakar habis sama dia di dalamnya. Kerangkanya utuh, tapi teman-teman, asal apinya itu yang ngebakar cabinnya itu dari atas. Kebakar dari atas. Nah ini yang bikin bingung. Dia harusnya punya waktu buat keluar sebelum akhirnya cabinnya kebakar habis. Ini munculin teori kalau dia itu udah mati sebelum kebakaran. Polisi bilang kalau ini adalah kecelakaan gara-gara pipa kompor yang salah gitu. Tapi publik yang ngikutin cerita-cerita aneh yang kejadian sebelum-sebelumnya, mereka pada nggak percaya. 5 tahun kemudian, tahun 1936, ada 2 pencari emas namanya William Epler sama Joseph Mulholland. Mereka tuh masuk ke Headless Valley. Nggak lama setelah mereka bikin kemah, mereka ngilang. Tim pencari nemuin cabin mereka yang udah kehangus bakar juga. Nggak ada jejak dari William atau Joseph di abu atau sekitar lokasi itu. Mereka nggak pernah ditemuin. Nggak ada yang tahu apa yang menyebabkan kebakaran itu. 9 tahun kemudian, tahun 1945, ada pencari emas namanya Ernest Savard masuk ke Headless Valley. Dia rencananya mau ketemu sama teman-temannya, tapi pas temannya nyari Ernest ini malah ditemuin dalam kantong tidur di pinggir Flat River gitu. Nah pas ditemuin, kepalanya Ernest udah kepenggal. Nah polisi nyebut ini kecelakaan yang mungkin karena kelaparan atau hipotermia. Nah, lagi-lagi polisi juga bilang kalau kepala ini diambil sama hewan. Mereka nggak ngehubungin kematiannya sama pemenggelan lain di daerah itu. Setahun kemudian,
tahun 1946 ada penambang emas namanya John Patterson masuk ke Headless Valley dan dia ngilang. Nah, tim pencari langsung nyari dia, tapi dia nggak pernah ditemuin. Di malam terakhir pencarian, suku asli setempat di daerah Headless Valley itu datang ke kemah tim. Mereka ngasih warning tentang sosok putih yang berkeliaran di lembah Nahanni itu. Sosok-sosok itu kelihatan di pinggir sungai dan di dalam hutan. Mereka nyaranin tim buat hati-hati biar nggak kelihatan. Habis itu suku itu pergi. Nah, tim pencarian ketakutan dong. Nah, malam itu mereka ngedenger ada lolongan dan jeritan dari kejauhan yang mereka tuh belum pernah dengar sebelumnya. Suara-suara itu rasanya kayak sengaja buat nakut-nakutin mereka. Seolah-olah mereka tuh kayak nggak diizinkan untuk ada di sini gitu. Nah, besok paginya, tim pergi ninggalin lembah. Pemimpin tim bilang kalau ada sesuatu yang sangat jahat di lembah itu. Nah, sejak pertengahan 1940-an, laporan tentang kejadian aneh di lembah Nahanni ini berkurang. Ini mungkin karena makin banyak orang yang takut ya buat masuk ke lembah itu. Nah, belakangan, sebagian besar taman akhirnya tutup permanen. Pihak taman bilang kalau ini buat melindungi kawasan, tapi beberapa itu ngeduga kalau penutupan ini, terutama di dekat Headless Valley, itu bertujuan melindungi orang dari bahaya yang ada di lembah itu. Faktanya selama seabad terakhir kan udah ada banyak orang yang hilang dan meninggal dalam keadaan yang aneh banget gitu. Nggak ada yang tahu penyebabnya apa. Kalau menurut teman-teman, apa yang bikin banyak orang yang masuk ke lembah Nahanni ini mati dengan cara yang aneh banget gitu? Teman-teman ada yang mau pergi ke sana nggak buat cari tahu? Jangan ya, nanti kalau kalian hilang yang nonton aku siapa? Oke, tulis teori kalian di kolom komentar ya, nanti aku baca dan balas semua. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, like dan share video ini ke teman-teman kalian dan komentar. Kalian pengen aku cerita horor atau misteri apa lagi? Pencet tombol merah dan notifikasinya, biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.